so nice, so I won't let you forget. How could I? Can't get much better than this. Saya tadi baru cerita ke teman-teman, berapapun peserta yang hadir nggak ada masalah karena ini akan kita rekam. Kita rekam terus kemudian kita sebarkan di YouTube-nya Kitong Bicara. Jadi kita punya rekaman dokumentasinya. Kalau yang kemarin dengan Buku Untuk Papua kan enggak ya. Ini berusaha untuk merekam. Nah, seperti biasa ngobrol di Instagram kita hanya ibaratnya kita punya waktu cuma 40 menit ya karena tidak ada, ini bukan yang verified akun gitu ya. Jadi kita cerita-cerita aja. Ini saya kasih pengantar dulu ya ke yang nanti nonton supaya ada gambaran. Kitong Bicara itu sebuah inisiatif yang mau merekam banyak hal di Papua, terutama yang sifatnya inspiratif, menggugah gitu, menginspirasi gitu ya. Dan mau menghadirkan itu melalui konten YouTube channel sebenarnya. Terima kasih, itu ada Mbak Nur yang baru bergabung ya. Bu Guru, mari silakan masuk. Teman-teman bisa lihat ada di Instagram, salah satunya di sini, terus juga ada di Facebook dan ada di YouTube. Ini bisa dilihat. Harapannya juga kita bisa menghadirkan teman-teman yang bikin sesuatu dan kita undang untuk sharing-sharing sebenarnya ya. Ini Indah sudah berkenan ya, ini udah kali keberapa ya. Baik, Indah sudah siap Indah? Siap Pak. Siap Pak. Siap ya, baik. Kalau begitu kita mulai dengan pertanyaan saya adalah, boleh nggak diceritain tentang sagu? Kan kalian ini sagu apa gitu, terus kemudian ada siapa saja, kapan dibikin, kenapa mau bikin barang ini? Boleh diceritain ya? Ya, jadi saya dari komunitas Sagu ID. Sagu ID itu kepanjangan dari bersama membangun. Sebentar. Boleh disebutkan juga ini namanya siapa, dari mana? Oh, Indah iya. ini siapa ya? Iya. Saya Indah Ein Fajarwati Wainsaf, bisa dipanggil Indah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Papua. Sekarang lagi di stase klinik atau koas. Nah, ya, saya juga sekarang bicara di sini juga dari atas nama komunitas kami, namanya Sagu ID atau Bersama Membangun Papua Indonesia. Sagu ID ini baru dibentuk tahun lalu bulan Oktober. Jadi di masa-masa semester akhir waktu itu. Waktu itu yang mendirikan ini cikal bakalnya semuanya dari kita ada 20 orang lebih. Kita dari orang ya? Ya, kita semuanya dari mahasiswa FK Unipa yang tingkat akhir di Sorong ya. Koas, iya. Kita inisiasi untuk buat suatu komunitas ini supaya jadi wadah untuk kita juga, karena kita juga lihat-lihat memang jarang sekali ada komunitas-komunitas kesehatan. Nah, terus lihat di mana itu? Setelah melakukan evaluasi, lihat-lihat di mana tuh? Waktu itu kan di Sorong sih. Di Sorong teman-teman dari Manokwari juga cerita-cerita kayaknya belum ada. Terus kita kan biasa terjun ke masyarakat itu lewat BEM. Ya. Eksekutif mahasiswa. Nah, sudah semester akhir, sudah lepas dari BEM itu rasanya kita tidak mau tersendat di situ saja. Sedangkan untuk menyebar manfaat masyarakat itu kan tidak tunggu kita menjadi dokter dulu. Bisa kita mulai sedini mungkin dengan status mahasiswa. Jadi kita buat wadah namanya Sagu ID. Di situ kita kumpulkan anak-anak muda. Waktu itu fokusnya kesehatan. Tapi memang kita sudah ada mimpi kan untuk lebih luas lagi. Sehingga bulan Maret kemarin kita ada buka magang. Bukanya magang itu terima dari siapapun yang mau bergabung silakan. Supaya tidak fokus di kesehatan saja. Tapi sementara memang terkendala karena pandemi juga. Jadi masih kebanyakan soal kesehatan yang kita bahas di Sagu ID. Fokus. Baik, jadi fokusnya untuk sementara masih kesehatan ya, karena lagi fokus pandemi ya. Baik, jadi ada 20 orang anak muda, anak-anak Fakultas Kedokteran Unipa gitu ya, bikin inisiatif sosial lah yang isunya kesehatan. Tadi saya tangkap dulu Baksos pakai nama BEM atau saat menjabat sebagai BEM ya. Dan setelah tidak menjabat tetap ingin bikin, ya maksudnya berbakti atau berkontribusi kepada masyarakat gitu ya. Baik.
ini saya mau nanya nih, teman-teman ini sudah bikin apa saja sejauh ini kan, baru kan dibikin, terus sudah ngapain aja sih gitu? Boleh ceritakan nggak? Sorry, sebelum itu saya mau nanya, ini Indah nih orang mana sebenarnya ini? Oh iya siap Pak. Saya asalnya dari Raja Ampat, dari Misol. Sukunya Oh, dari jadi Misol Raja Ampat, sekolahnya di Sorong. baik. Jadi orang Misol ya. Saya belum pernah ke Misol ini ya. Oh boleh kan nanti sama saya. Saya mau berenang aja ke sana. Baik. Oke, cerita lanjut lagi. Ya, siap. Ini sudah bikin apa aja? Kita Sagu ID sejauh ini sudah buat semuanya ke masyarakat. Jadi kita ada buat kegiatan perdana kita waktu itu kita buat pas waktu itu lagi ada KLB difteri di Sorong. Kegiatan perdana kita itu kita buat penyuluhan di dua titik rame di Sorong, di kota sama Kabupaten Sorong. Kita buat penyuluhan kesehatan tentang difteri, pembagian brosur. Kemudian kita juga ada buat pelatihan-pelatihan waktu itu kemarin terakhir buat pelatihan untuk para medis, perawat untuk baca EKG yang normal dan yang tidak normal. Kita juga ada buat salah satu program kita juga yang pergi ke sekolah. Jadi Sagu ID Goes to School. Ini sementara baru ke satu sekolahnya Ibu Siska di Salawati. Kita sudah kunjungan satu kali. Di Wailam ya. Waliam itu rencananya per semester akan kita datangi terus. Dan juga yang sempat tertunda ini akan Sagu ID Goes to Village. Jadi kita ke desa-desa. Harusnya kemarin akhir Maret, tapi karena pandemi kita pending dulu semua kegiatan lapangan. Semuanya berfokus ke kegiatan terkait COVID saat ini. Baik. Ini ke village. Jadi kalau saya simpulkan ada Sagu ID Goes to School, terus Sagu ID Goes to Village, terus ada apa lagi? Sagu ID Charity mungkin. Ada magang juga kemarin kita buka magang untuk ada magang ya. Anggota baru. Magang itu sudah ada yang daftar atau gimana? Sudah ada, kita sudah pertemuan beberapa kali sama anggota magang, sudah buat proker perdana untuk kerja bareng sama anggota magang. Itu yang terkendala kemarin akhir Maret. Terus kita juga ada buat pelatihan-pelatihan yang insya Allah terus berlanjut. Ini baru pelatihan pertama untuk EKG. Ya, pelatihan EKG untuk siapa nih? Perawat atau tenaga kesehatan pada umumnya? Perawat. Oh, para medis ya. Yang ikut banyak kemarin? Kemarin yang ikut 50 lebih. 50 ada 30 kayaknya. Lumayan 30-an. Itu profesinya campur-campur ada atau apa? Ada kebanyakan perawat. Dokter yang ikut juga dokter yang dari pedalaman baru disetujui. Kalau yang dari ada yang ikut. Tapi ada juga dari dokter. Dokter berapa banyak yang ikut? Dokter kemarin 2. Sisanya perawat. 2 ya. Bayar berapa kemarin? Kemarin gratis, Kak. Berapa jam pelatihannya? Pelatihannya 2 jam. Baik, jadi pelatihan baca EKG gratis untuk tenaga kesehatan di Sorong ya? Di Sorong. Kalau disuruh bayar mahal itu. Baik, ini menarik sekali. Jadi bikin banyak. Oke, terus saya mau tanya lagi nih Indah. Ini kan kemudian teman-teman bikin riset gitu ya. Kenapa bikin riset di saat banyak inisiatif lain yang isunya tidak ke situ gitu ya? Misalkan kalau kesehatan dia kemudian menggalang donasi bantuan makan misalkan atau masker, APD. Kenapa kalian malah memilih riset? Oh, ya, siap. Kalian berpikir apa sebenarnya? Jadi untuk riset ini kita sebenarnya untuk yang pandemi ini ada banyak kegiatan kita, ada yang indoor, salah satunya kajian, kemudian ada yang outdoor juga. Tapi memang yang pertama kali kita pikirkan berangkat ke sana itu dari kajian dulu, Kak. Jadi kan kita harus lihat dulu seberapa besar masalahnya, baru bisa kita turunnya di sebelah mana gitu. Nah, kajian ini sebenarnya alasan utama kita kajian itu karena kita melihat waktu itu sudah berapa lama kajian ini
pandemi ini berlangsung. Pandemi ini jalan ya. Kita lihat di Jawa itu ada rilis-rilis ilmiahnya, di Sulawesi juga ada. Tapi nampaknya di Papua Barat ini belum ada waktu itu. Belum ada, sampai kita rilis pun kan juga belum ada kajian-kajian ilmiah terkait COVID di Papua Barat. Jadi kita memang berinisiasi, sepertinya kita dengan ilmu yang kita punya, kita buat. Karena kita juga harus menyadari bahwa di Papua Barat ini kan memang EVA-nya baru 1, terus institusi kesehatannya baru berapa, kemudian dokter-dokter kita di klinik pasti sekarang lagi sibuk untuk mengurus COVID. Jadi kita berinisiasi untuk membuat suatu kajian sederhana untuk melihat situasi COVID-19 di Papua Barat. Jadi berangkatnya dari situ. Jadi berangkat dari melihat ada gap hasil riset lah ya di luar dan di Papua Barat khususnya ya. Baik, saya mau tanya juga, ini kira-kira ada kendala apa saja pada saat kalian menyusun riset ini? Kendalanya yang paling berasa itu cari data. Cari data itu juga cukup sulit. Yang nasional sampai yang apalagi yang lokal juga susah sekali. Cari berapa ventilator di Papua Barat. Tapi syukur memang ada keterbukaan dari pemerintah juga ke media, itu membantu. Terus yang kedua itu kendalanya untuk konsul ke expert, Kak. Jadi epidemiolog kan masih sangat kurang ya di Papua Barat. Yang saya tahu cuma 1 di provinsi. Itu juga cari kontak ke sana sangat susah. Terus kita juga pengajar-pengajar di sini kan belum ada yang sampai spesialisasi ke epidemiologi, kesehatan masyarakat belum ada. Jadi sedangkan kita juga latar belakangnya kan semua mahasiswa, jadi pasti butuh dukungan. Nah, kita ahli ya. Juga rada susah. Jadi kita kebanyakan pakai referensi, terus tanya ke pembimbing kita, Dr. Herlina. Terus ada kenalan dosen-dosen yang pernah ngajar juga kita konsul ke situ. Jadi kendala yang bikin rada lama juga dari situ sih, Kak, untuk konsultasi. Ini proses pembuatan papernya atau risetnya berapa lama? Lebih dari seminggu. Dan 1 minggu lebih ya, cukup cepat sebenarnya. Saya nulis paper 1 tahun, salah. Soalnya kita kan ada banyak, dibagi-bagi, terus kita satukan ide. Baik. Model contohnya mengikuti ide dari mana? Kan biasanya ada rujukan ya, paper rujukan gitu ya. Paper rujukannya kita pertama sih karena sering baca-baca artikel yang ada, terus kita susun. Secara garis besar kan kalau kajian ilmiah itu dari besaran masalahnya, mulai dari epidemiologinya secara umum, terus masuk ke transmisinya. Kita ke sumbernya sih banyak dari Bapenas yang dikeluarkan sama Bapenas. Terus ada juga kajian yang dilakukan di Aceh, sama dari kita juga terakhir baca yang rilisnya dari Papua yang di Uncen. Rilis dari Uncen yang ini ya, Dr. Ari Pongtiku ya, yang cukup sering beliau, saya lihat di akademia itu sering sekali mengupdate kajian-kajian yang dia buat dan rekan-rekannya buat. Baik, saya mau nanya Nda, ini teman-teman kan diskusi di sini bisa jadi saya duga teman-teman lain belum tahu ya sebenarnya kalian tuh menemukan apa dalam hasilnya gitu ya. Tapi sebelum itu, ini kan materinya bisa dibagikan ya. Kalau mau dibagikan kemana atau mau ngambilnya di mana? Hasil kajian kalian ini? Hasil kajian kita bisa ada langsung download di link bio Instagram Sagu ID. Oh baik, jadi ada di Instagramnya Sagu ID, di bagian bionya teman-teman kalau yang tertarik mau baca gitu ya, bisa unduh di situ. Tapi kalau bingung bacanya, kontak langsung ke mereka aja. Silahkan. Ya. Karena itu datanya, kalau saya lihat kan datanya cukup banyak. Itu hasil risetnya jadi 2 file ya. Berpuluh-puluh halaman ya, Indah ya? Iya, Kak. Jadi kita buat ada yang dalam bentuk Word itu yang rincian semua, yang paling detail begitu. Sedangkan yang PPT itu yang ringkasan-ringkasannya. Itu poin-poinnya aja ya. Banyak juga. Ya, itu ringkasan tapi puluhan itu ya. Iya, tapi puluhan juga. Ya, ini berarti saya mau bilang ini kalian niat ya bikinnya ya.
Sebelum cerita tentang temuannya, saya mau nanya dulu, ada media yang ngambil hasil kajian teman-teman kemudian dikutip mungkin? Media di Papua atau di luar Papua? Iya Kak, kemarin alhamdulillah dari Tirto juga sudah rilis tentang, ada di situ tentang rilis dari kajian Sagu ID juga. Baik, selain Tirto ada mungkin? Belum dapat sih Kak, yang saya lihat baru Tirto. Baru Tirto ya, mudah-mudahan yang lain merasa ini harus dilihat ya. Baik, kira-kira boleh dibagi ini kajiannya menemukan apa saja di fenomena di Papua Barat ya. Kalau saya ulas sedikit di Papua Barat sekarang kan, kalau sebagai contoh, dia mulai naik gitu ya, yang positif COVID, terus kemudian kalau di Sorong kan PCR-nya sudah datang dari Pertamina, menjadi salah satu rumah sakit rujukan ya, menjadi sudah 3 gitu ya. Baik, Indah boleh cerita apa temuan dari skup yang besar ya, general gitu di Papua Barat, apa saja temuan yang kalian dapatkan, boleh dibagikan? Yang utama aja ya Kak? Ya, Boleh. ya, yang poin-poin. Dan detail nanti teman-teman baca aja ya, ini biar. Jadi kajian kita ini memang utamanya, tujuan utama kita itu mau nilai kira-kira fasilitas kesehatan kita tuh udah siap belum kalau menghadapi COVID-19. Jadi yang kita dapatkan itu kita menggunakan namanya CAR, Clinical Attack Risk. Itu seperti estimasi prediksi kejadian di suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu, termasuk di situ wabah. Nah, CAR-nya kita itu kemarin per tanggal 19 April, 2 hari sebelum kita rilis kajian, itu CAR-nya kita 1%, Kak. CAR-nya kita 1%. Sekarang per tanggal kemarin, tanggal 10 Mei itu CAR kita sudah 5,5%. Oh, dia naik ya? Iya, sudah naik. Dan yang yang itu yang tanggal 8 Mei. Tanggal 10 Mei CAR-nya kita sudah 7%. Baik, kamu boleh jelasin nggak dengan, ini kan banyak orang yang nonton yang mungkin tidak punya gambaran CAR itu apa, terus kemudian 5%, 1%, berapa persen tuh maksudnya apa sih? Nah, boleh. CAR itu, jadi tadi CAR itu untuk estimasi kira-kira kasus COVID-19 ini sudah seberapa banyak ada di Papua Barat. Nah, cara hitungnya itu memang ada rumusnya. Jadi, berapa jumlah yang terinfeksi dibagi dengan berapa jumlah yang terekspos. Tereksposnya di sini itu adalah yang ada simptomnya, yang ada gejalanya. Dari situ kita dapatkan CAR-nya, persenannya. Kemudian dari persenannya itu kita proyeksikan ke jumlah total populasi Papua Barat secara umum yang ada 900 lebih orang. 900.000 ya? 900.000. Kemudian dari situ ada berapa banyak, ada sekitar, kita ambil 1%-nya dulu ya. Nah, misalnya kalau 1% itu dari total jumlah penduduk berarti sekitar kita ada 9.100 orang yang sebenarnya sudah terinfeksi. Menggunakan proyeksi CAR ini ya? CAR itu. Ini memang tanpa intervensi, dengan jumlah kasus yang saat itu, kita bisa 9.000 lebih terinfeksi. Kemudian dari... Kalau tanpa intervensi maksudnya gitu ya? Baik. Nah, jika sudah 9.000 itu kemudian kita proyeksikan lagi berdasarkan presentasi dari Bappenas. Jadi dari 9.000 itu berapa persen yang harus menggunakan ICU, berapa persen yang dirawat di rumah sakit, dan berapa persen yang sebenarnya itu sudah terinfeksi tapi tidak terdeteksi karena tidak ada. Dan yang kita dapatkan di situ untuk menilai kesanggupan rumah sakit kita, bed rumah sakit se-Papua Barat, rumah sakit rujukannya hanya 325. Jauh. Sabar, ini maksudnya bed rumah sakit itu kalau rawat inap ya? Iya. Jadi untuk dari 9.000 orang itu, jika 1%, yang membutuhkan bed itu sekitar 177. Sedangkan kesiapan bed kita berapa di Papua Barat punya berapa sih? Itu untuk CAR-nya 1%. Kalau sudah 3%, itu bed kita sudah tidak cukup karena yang membutuhkan tempat tidur di rumah sakit sudah 500 lebih. Baik. Itu padahal baru naik 3% ya? 3%. Karena memang sedikit sekali bed rumah sakit. Itu masih bed rumah sakit, belum yang membutuhkan alat bantu nafas. Itu yang orang-orang yang itu sekitar 0,36% dari yang terinfeksi. Itu dengan CAR 1%, sudah 33 yang butuh ventilator.
Sedangkan yang kita punya hanya 27 dan yang aktif baru hanya 7. Sorry, ini yang kita punya 27 itu Sorong maksudnya atau bagaimana? Se-Papua Barat, Kak. Jadi kamu bilang ventilator Papua Barat itu cuma ada 27 ya? Cuma 27. Itu data dari mana itu? Dari dari Dinkes, Kak, Dinkes Papua Barat. Jadi dari data Dinkes Papua Barat bisa diakses ya? Dan kita di bawah-bawahnya itu ada sumbernya, nanti bisa langsung dilihat di sumber yang kita. Itu memang dari Jadi Dinkes Papua Barat katakan hanya 27 se-Papua Barat. Baik. Jadi apa yang kamu bilang ini tetap bisa dipertanggungjawabkan karena data-data yang diambil adalah data-data resmi ya, gitu ya? Siap. Luar biasa. Jadi kalau 27, gimana tuh 27 yang Indah lihat dari temuannya itu? Kalau 27 dengan CAR kita 1% aja sudah tidak cukup. Karena kita orang yang butuh ventilator itu atau alas bantu napas 33. Terus kalau naik 3%, yang dibutuhkan ada 99. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang sebenarnya butuh alat bantu napas, tapi karena kita tidak punya, dibiarkan begitu saja. Jadi kesimpulannya memang fasilitas kesehatan kita sangat-sangat tidak siap untuk pandemi jika terjadi secara besar-besaran. Gitu. Jika terjadi secara besar-besaran, bersamaan ini jadi masalah ya? Iya. Jadi kalau sarannya apa nih yang Indah? Sorry, temuan lainnya apa saja nih Indah? Yang tadi kan ventilator, apalagi temuan yang lainnya? Nah kemudian kita juga di situ hal penting lainnya memang kita sampaikan pencetus faktor-faktor pendukung transmisi yang kita tandai di situ yang memang banyak dan di Papua Barat itu ada, seperti kita tahu bahwa orang Papua ini kan satu rumah itu bisa lebih dari satu kepala keluarga. Jadi kita masih banyak yang bersifat komunal, itu juga faktor pencetus transmisi. Kemudian kebiasaan cuci tangan kita itu masih jauh dari angka nasional, hanya 15%. Itu faktor-faktor itu yang maksudnya untuk memberitahu semua masyarakat bahwa kita juga berisiko. Ada faktor-faktor transmisi yang bisa meningkatkan. Terus ini sebentar, saya potong dulu. Ya, terkait cuci tangan, saya pikir juga tidak hanya saudara-saudara kita masyarakat Papua, tapi kayak saya juga nih, saya kasih contoh. Saya mulai rajin cuci tangan dan benar-benar terbuka dengan cuci tangan ya setelah ada pandemi. Sebelum itu, wah saya tidak peduli ya. Habis dari luar makan ya sikat aja. Maksudnya kan kita tidak pernah sakit, jadi kesadaran untuk cuci tangan tuh baru muncul setelah pandemi, jadi baru tahu gitu ya. Wah, gila ternyata begini ya. Dan mungkin yang seperti saya duga banyak sekali di Sorong, apalagi kalau Indah bisa lihat ya di Sorong kan keadaannya gimana di Sorong. Orang di jalan masih rame ya. Masih Kak, masih aduh. Baik, terus lanjut lagi. Yang rada mencengangkan juga yang jumlah penerbangan kita Papua Barat itu kan 2 kali lebih besar daripada Papua. Maksudnya gimana nih? Ini menarik nih. Jadi waktu awal-awal Februari lalu, kalau teman-teman masih ingat, ada penelitian dari Harvard yang mengaitkan seberapa besar transmisinya, terus sama laju transportasi di suatu wilayah. Dalam hal ini penerbangan. Itu kan ada kemudahan transportasi ya? Iya, itu kan ada hubungannya. Jadi semakin besar, maka transmisi juga akan semakin besar. Orang-orang yang terinfeksi juga akan bisa jauh lebih besar. Dan yang kita dapatkan itu di Papua Barat, di kota Sorong itu ada 700 ribu lebih per tahun yang tahun lalu. Sedangkan kalau yang Jaya Kota itu plus maksudnya 700.000 orang datang ke Sorong gitu maksudnya? Iya Kak, per 1 tahun. Baik, naik apa dia? Naik pesawat ya? Pesawat Kak. Baik, dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan yang di Jayapura itu, kota plus Kabupaten Jayapura. Itu hanya 300.000 lebih. Sedangkan kita 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan Jayapura. Tapi kasusnya kita, yang kita dapat lebih sedikit daripada Jayapura. Jadi itu yang dugaan Indah atau mungkin
ini masukan Indah atau apa nih? Apa yang Indah lihat begitu lihat data seperti itu? Kita Eh, banyakkah atau bagaimana? Maksudnya kami itu biar orang tidak terkecoh dengan angka. Itulah Hmm, tugas hmm, ilmiah. Jadi lihat dari sudut pandang lain. Misalnya kita lihat di sini, oh angkanya kita sedikit daripada Papua. Nah, sedangkan kalau hmm. kita lihat dari sisi lain, sebenarnya faktor transmisi kita jauh lebih besar kalau dilihat dari jumlah orang yang datang dan pergi dari Sorong dibandingkan Jayapura. Kemudian ada yang lain juga yang harus kita perhatikan. Memang jumlah orang Jayapura, jumlah penduduknya jauh lebih besar daripada Papua Barat. Papua lebih besar daripada Papua Barat. Tapi yang jadi pertanyaannya kita juga karena kita belum ada alat diagnostik PCR di sini di Papua Barat. Jadi ini mungkin bisa jadi kasusnya kita banyak, tapi karena terkendala alat diagnostik, jadinya yang tercatat sedikit karena yang tertangkap sedikit dibandingkan dengan Papua yang memang punya alat diagnostiknya. Baik. Tapi kan sekarang kayak contoh di Sorong ini sudah ada PCR ya. Apa kalau analisa Indah dan kawan-kawan lihatnya bagaimana? Jadi kalau sudah ada PCR yang ada di Papua Barat ini, masyarakat siap-siap menerima laporan kenaikan kasus yang lebih besar daripada sebelumnya. Karena kita sudah ada alatnya di sini, jadi waktu proses untuk konfirmasi kasus ini jauh lebih cepat. Jadi kita bisa lebih tahu duluan orang ini terinfeksi atau tidak. Jadi lebih tanggap nanti untuk penanggulangan COVID-19 ini. Baik, sebelum itu Indah, ini kan kalau saya baca di temuannya, kalian kan melihat berapa lama hasil itu ketahuan ya, kan ada rata-ratanya kalau nggak salah ya. Boleh diceritakan nggak ini yang kalian temukan? Walaupun data yang kalian temukan kan 21 April ke belakang ya, itu waktu itu temuannya berapa banyak? Berapa lama maksudnya? Kita waktu itu buat kronologi dari kasus pertama yang ketahuan itu mereka butuhkan waktu 8 hari baru hasilnya keluar. 8 hari. 8 hari baru ketahuan dia positif atau tidak Iya. ya. Itu Kalau di rata-rata, oh ya gimana? seminggu Kak, sekitar seminggu Jadi rata-rata membutuhkan waktu kalau di Papua Barat menggunakan data yang kalian cari tahu itu rata-rata 1 minggu ya, 7 hari ya. Tapi kan kemudian ada kemajuan. Kalau saya baca juga di berita tuh kan awalnya dikirim ke Jakarta, lalu kemudian dikirim ke Makassar, ya, dipecah ya. Iya. Jadi jauh lebih cepat kayaknya ya. Di Makassar jadi bisa kemarin 5-6 hari bisa sudah mulai Baik. ketahuan. Kalau yang di Jakarta itu yang di Manokwari bisa sampai 2 minggu waktu itu baru terima hasilnya. Jadi temuan kalian ini mengkonfirmasi yang Manokwari bisa sampai 2 minggu ya. 2 minggu. Baik. Mungkin ini juga jadi pertanyaan menarik ya. Kenapa di Papua bisa banyak dan cepat hasilnya ya dibandingkan di Papua Barat ya? Benar ya Indah ya. Karena Iya. di sana ada alat tesnya Ada ya. alat periksanya. Jadi kalau saya bisa simpulkan berarti kalau misalkan sebagai contoh di Sorong sudah ada alat PCR, berarti masyarakat harapannya tidak kaget lagi kalau tahu ada yang penambahan positif ya, karena bisa jadi kemungkinannya cukup besar gitu. Dan kalau sudah begitu, kalau saya sih harapannya masyarakat ya kita harus saling baku jaga ya, keluar pakai masker, kalau tidak perlu banget Iya, itu. Gitu. Gimana Indah melihat fenomena ini nih teman-teman Sagu di? Oh ya, kita juga ada kan teman-teman ada yang outdoor untuk pembagian masker keluar ke masyarakat. Salah satu outdoor program. maksudnya di luar ya? Iya, tim Ya, pangan. bagi-bagi ya. Jadi bagi masker, Ya, pasang spanduk, bagi selebaran. Itu memang mereka menemukan masih banyak orang-orang yang di luar pun juga belum melakukan langkah-langkah pencegahan. Dan ada beberapa yang waktu ditanya, ini juga jawabannya cukup miris, tapi mungkin bisa saya bagikan biar jadi mungkin teman-teman bisa bantu mengedukasi. Ada yang bilang bahwa orang Papua itu tidak akan kena. Mungkin karena memang fisik orang Papua jauh lebih baik mungkin, tapi kan ini yang mungkin harus kita edukasikan kepada orang-orang bahwa virus ini sebenarnya tidak melihat ras, belum ada penelitian yang melihat ras, tapi sangat tergantung dari sistem kekebalan tubuh, dan siapapun
saat tubuhnya kurang fit, kurang istirahat, sistem kekebalan tubuhnya bisa turun. Baik, jadi kalau saya tangkap pesan ini bukan jadi tanggung jawab Sagu ID semata, tapi semua orang ya, karena Iya. kita sebagai komunitas ini jadi tanggung jawab kita semua untuk saling menyadarkan. Karena ibaratnya kalau saya lihat ya, kita baku jaga ya, bukan ini kok punya urusan saya tidak, tapi kalau Iya. misalkan saya jaga satu diri, saya bisa bantu orang lain juga. Gitu Iya. yang indah. Iya. Karena pakai Ini masker menarik kan juga. bukan hanya Gimana? melindungi diri kita, tapi melindungi orang lain juga dengan pakai masker. Dengan jaga jarak, menjaga diri kita, menjaga orang lain juga. Karena kalau Papua Barat sudah transmisi lokal, itu semua orang di Papua Barat itu berisiko terinfeksi. Baik, jadi kalau sudah terjadi transmisi lokal ini maksudnya penularan dari orang lokal ya, tidak perlu dia pernah dari luar segala macam ya. Transmisi Ya. lokal itu udah 3 generasi, Kak. Ya gimana itu 3 generasi? Ini saya nggak tahu nih. Misalnya kalau yang generasi pertama itu seperti yang kasus pertama, jadi bawanya kan dari Makassar. Ketika kasus pertama ini sudah menularkan ke keluarganya yang di Sorong, kemudian keluarganya ini sudah menularkan lagi ke orang lain, jadi sudah 3 generasi. Nah itu sudah dikatakan sudah terjadi transmisi lokal. Lokal, baik. Dan itu yang terjadi sepertinya saya baru baca berita di Papua Barat sudah dideklarasi transmisi lokal ya. Kan Iya. sebelumnya hanya Sorong ya. Benar ya? Iya, Kak. Saya juga baru baca juga. Baik. Ada hal lain yang Indah mau cerita terkait temuan-temuannya? Dan ini sebelum itu ya, teman-teman yang lain kalau mau bertanya boleh ketik saja di kolom komentar, nanti kita sampaikan ke Indah ya. Ini mumpung ini teman-teman ini yang bikin ini masih mahasiswa sebenarnya ya, jadi masih kuliah, nah mereka lagi koas. Di musim pandemi ini koas kan luar biasa sekali ya. Koas online, Kak, kita menunggu. Ya, jadi maksud saya teman-teman, bayangkan teman-teman yang masih muda, baru kuliah, sudah membuat sebuah kajian seperti ini aset. Menurut saya sih aset ya dari Papua. Baik, cerita lagi Indah, boleh? Boleh, Kak, soal rapid test. Ya, silakan. Rapid test, ada apa dengan baru ini kayaknya ada memanas di tingkat. Ya, karena ada isu itu tidak hasilnya tidak pas karena ada kasus apalah ya di. Gimana? Indah boleh cerita? Nah, rapid test ini memang banyak dilematisnya ya, apalagi untuk kita waktu itu belum ada PCR. Jadi kalau rapid test ini sebenarnya dari WHO itu rekomendasikan hanya untuk surveillance, jadi hanya untuk deteksi kasus sedini mungkin, tidak untuk mendiagnosis kalau orang ini positif maupun negatif. Sehingga memang saya juga sangat menyayangkan banyak berita di media yang mengatakan rapid testnya positif maupun negatif. Padahal penggunaan yang paling tepat adalah reaktif maupun non-reaktif. Karena rapid test ini tidak untuk menjudge seseorang, karena tapi bisa dikatakan reaktif ataupun non-reaktif. Nah, kemudian rapid test ini di hasil kajian kita itu ada 2 sumber yang kita masukkan rekomendasi. Pertama dari PAPDI, Ikatan Dokter Spesialis Patologi Klinik itu untuk daerah Bandung, sama yang kedua dari Gugus Depan untuk penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Jadi itu ada 10-20 rapid test yang direkomendasikan langsung dengan sensitivitas dan spesifitas yang memang tinggi. Nah, cuman yang disayangkan, saya kemarin baru dapat ada di kontak dari teman, ada kasih tahu ada alat rapid test yang dijual di Sorong waktu itu. Nah, kemudian pas dikirim gambarnya, pas kita cek ternyata rapid test itu tidak ada di dalam 10 yang direkomendasikan oleh Gugus Depan. Jadi itu mungkin yang jadi salah satu yang harus kita garis bawahi, karena yang beredar itu justru tidak ada dalam yang direkomendasikan. Jadi teman-teman juga bisa baca di kajiannya kita apa yang direkomendasikan, kemudian disesuaikan dengan yang teman-teman dapat. Baik, jadi kalau saya tangkapnya ada 2 simpulan dari Indah. Yang pertama terkait sebenarnya rapid test itu bukan bicara positif negatif semata, tapi harusnya reaktif dan non reaktif ya. Karena kayaknya kalau positif negatif itu nanti bicara soal PCR ya.
Nah, dan yang kedua adalah rapid test ini punya banyak merek mungkin gitu ya? Iya, Kak, banyak. Banyak mereknya. Nah, merek ini ada yang direkomendasikan oleh tadi 2 badan itu ya. Ada merek-merek yang direkomendasikan. Saya lupa nih, Indah tadi bilang ada 10 merek ya. Nah, kita perlu tahu merek-merek apa yang bisa kita pakai yang sesuai rekomendasi. Karena kalau tidak sesuai rekomendasi, kita nggak tahu dia punya apa, dia punya hasil nih valid tidak atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu ya, Indah ya. Iya. Oke, ada lagi Indah. Ini ada pertanyaan atau masukan nih, El Jona. Pentingnya edukasi dari pemerintah dan instansi terkait sangat dibutuhkan untuk Papua Barat. Informasi dari Kak Indah ini sangat berguna. Wih, Terima kasih. luar biasa. Terima kasih. Saya pikir bagus juga kalau teman-teman bisa unduh ya laporannya ya dan baca. Nah ini Indah, sebelum Indah cerita lagi, saya mau tanya juga nih. Ini kan saya dengar kalian mau bikin lagi kajian yang lain ya, artinya mau riset lagi yang lain. Mau riset apa itu? Kita rencana ada 2 riset lagi. Satu itu Apa mau bikin kurva epidemiologi COVID-19 di Papua Barat. Ini sementara lagi proses karena kita lagi kerjasama dengan teman-teman matematika yang di Unipa, sama lagi konsultasi juga sama ahli statistik Bapak Sopiyudin Dahlan. Jadi dari kita gabungkan untuk buat kajian yang kurva epidemiologi. Dan yang kedua itu dari teman-teman lapangan. Jadi ini berangkat dari masalah yang mereka dapat di lapangan itu, kita di Sorong itu banyak sekali instansi-instansi yang membagikan masker gratis saat-saat musim ini. Tapi waktu teman-teman turun, kenapa orang-orang yang dikasih ini masih tidak mau pakai masker, Kak? Jadi kita akan rencananya mau buat namanya penelitian kualitatif. Jadi observasi berupa wawancara, dari situ nanti kita telusuri kira-kira kenapa mereka tidak mau pakai masker. Yang kita harapkan mungkin bisa jadi masukan buat pemerintah biar edukasinya di sebelah mana lebih tepat sasaran gitu. Baik, jadi observasi perilaku ya. Jadi nanti kemudian pada saat membantu sesuai dengan kebutuhan dan dipakai ya. Ini bagus sekali. Nah terkait yang pertama seru juga ya. Jadi kerjasama dengan teman-teman matematika Unipa, ini nama Unipa disebut-sebut terus ini ya. Ini kayaknya iklan gratis Unipa dari kita bicara. Jadi kerjasama dengan teman-teman matematika Unipa dan ini ya yang ahli statistik ya, luar biasa. Libur-libur ini yang lain mikirin yang lain, kalian mikirin penelitian ya, hebat sekali. Oke Indah, ini kita punya waktu sedikit lagi nih, tahunnya tiba-tiba mati. Jadi teman-teman kalau mau bertanya boleh, kita tidak punya waktu banyak. Mungkin 5-10 menit lagi dia sudah akan mati. Saya mau nanya aja ini buat Indah. Kalau saya nanya, ini kan sagu ini kan anggap saja baru ya, baru dibikin. Apa sih kalau bisa memberikan pesan ke teman-teman, terutama teman-teman muda ya di Papua Barat? Apa pesannya sagu buat teman-teman muda di Papua Barat? Ya Papua Barat lah terutama ya. Bikin komunitas, bikin aksi, nggak capek. Jadi tidak capek Indah, tidak capek, ngabisin waktu, ngabisin energi, ngabisin duit mungkin ya. Iya. Tidak sih Kak, karena kita semuanya memang orang-orang yang mau bekerja tulus, nggak dibayar. Jadi ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa memberikan manfaat untuk sekitar gitu. Baik. Susah nggak bikin komunitas? Bikin inisiatif susah nggak? Bikin inisiatif mungkin yang susah mengumpulkan orang-orang mungkin Kak. Baik. Jadi kalau orangnya banyak susah ya. Kalau orangnya dikit enggak ya? Cuman kalau banyak dan tidak komitmen semua juga susah Kak. Ya, mudah-mudahan kan Sagu ID semuanya komitmen ya. Mudah-mudahan. Itu tadi ada yang bilang, koas belum Kak, tapi sudah dijawab Indah. Kan koas online. Koas online. Ini sini ada yang nanya nih. Ricky Alz. Di sini saya mau tanya, jumlah positif COVID-19 di Sorong khususnya berapa orang dan ada yang sudah sembuh atau belum ya? Gimana Ina mau jawab atau
atau saya yang jawab karena ini ada beritanya di samping saya. 17 orang kan Kak yang positif. Ya, 17 orang. Terus udah ada yang sembuh tidak? Sembuh 1 Kota Sorong. Itu yang hebat Ya. Kak, yang sembuh itu umur 71 tahun. Sudah tua ya, sudah tua ya, tua. sembuh ya. Baik. Itu menandakan apa, Indah? Menandakan bahwa sembuh atau tidak, sakit atau tidak itu memang tergantung diri kita sendiri, kekebalan tubuh kita sendiri. Imunitas ya. Dan jangan merasa bahwa saya tidak mungkin dapat, ini nanti bisa dapat. Selalu Kita ada harapan. Selalu ada kemungkinan, jangan bilang harapan, harapan itu orang mau dapat. Oke. Selalu ada kemungkinan. Kemungkinan. Kalau harapan takutnya nanti saya berharap dapat itu jangan. Oke teman-teman, ada pertanyaan buat Indah, silahkan saya beri waktu 1-2 menit. Teman-teman boleh nanya. Ini Indah kayak cocok jadi dosen juga nih kayaknya. Kamu asisten dosen atau apa ini? Belum ada sih, belum ada di Unipa. Oh belum ada ya, tapi kamu menjelaskan dengan cukup baik. Saya berharap Sagu punya banyak bibit-bibit pengajar-pengajar yang menarik nih untuk di Papua Barat. Amin. Apa kira-kira pesan buat hasil kajian itu, kemudian kan ada pesan-pesannya. Boleh cerita terakhir sebagai closing, pesan-pesannya apa buat masyarakat di Papua Barat ya, yang kalian dapatkan? Ya, jadi COVID-19 ini pandemi yang nyata teman-teman. Jadi bayangkan saja dari Cina bisa sampai ke Jakarta, bisa sampai ke Papua Barat, itu sudah menandakan bahwa pandemi ini nyata. Jadi aksi kita kepada pandemi ini pun juga harus nyata. Jadi untuk teman-teman semua, kita berharap dengan kajian kita ini bisa menggambarkan ke masyarakat bahwa ini situasi COVID-19 di Papua Barat ini seperti apa, kemudian bisa menumbuhkan kesadaran kita semua bahwa fasilitas kesehatan kita tidak cukup mampu. Jadi sebagai masyarakat yang baik, kita membantu para garda terdepan yang sekarang lagi di rumah sakit, di puskesmas untuk tetap di rumah, kemudian jikapun keluar harus juga melakukan langkah-langkah pencegahan, kemudian seperti pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan juga jangan berhenti mengedukasi orang lain, walaupun dari story-nya kita ataupun hanya sekedar bicara ke keluarga. Untuk kita berharap hasil kajian kita ini bisa jadi bahan edukasi buat teman-teman semua ke orang sekitar, supaya informasi ini tidak hanya sampai ke diri kita, tapi juga bisa tersebar luas ke orang-orang, biar kita menyelaraskan pengetahuan yang kita punya, biar semua orang bisa memahami. Semua orang punya pemahaman yang sama terhadap isunya ya, dengan harapan dengan kalau begitu kita melakukan respon yang sama ya, supaya bisa baku jaga ya. Indah, saya pikir kurang lebih begitu ya. Terima kasih banyak Indah dan teman-teman Sagu ID yang diwakili oleh Indah untuk bercerita ke teman-teman kita bicara. Iya Kak. Saya berharap kemudian nanti teman-teman baca follow Sagu ID, unduh dan kemudian baca. Mudah-mudahan juga kemudian risetnya mau dibaca, dikutip. Yang ini jadi apresiasi buat apa yang dikerjakan teman-teman ya, banyak yang baca, banyak yang kutip, dan itu menjadi bermanfaat. Tapi kalau saya dengar yang ini yang tadi posting, mereka merasa bermanfaat, Indah sudah sharing, apalagi kalau dia baca hasil. Kemarin setelah live BUP, follower kita bertambah Kak. Oh, setelah diskusi BUP followernya bertambah ya? Iya Kak. Ya. Saya kemarin kebetulan isi sharing di British Council, terus kemudian dari British Council saya bilang ada loh yang pernah ikut Active Citizens British Council di Sorong, bikin inisiatif, mereka itu malah meneliti. Wah, dia tertarik sekali. Jadi nanti saya kenalkan ya, tapi itu di luar, maksudnya tidak diobrolin sini ya, nanti saya japri-japri aja. Begitu ya Indah ya, terima kasih banyak ya. Banyak Kak. Ya, terima kasih banyak Indah, silahkan leave. Teman-teman yang lain boleh silahkan leave. Boleh Indah, silahkan. Ya. Iya Kak. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah bertemu saya dan Indah yang membahas tentang apa yang dilakukan oleh Sagu ID, dan kemudian mereka menulis sebuah kajian tentang potret COVID-19 di Papua Barat, dan mereka mau bikin lagi 2 kajian yang terkait dengan perilaku penerima bantuan masker di Sorong, dan yang kedua adalah bagaimana melihat tren epidemiologi dari
COVID-19 di Papua Barat. Mereka bekerja sama dengan teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa matematika Unipa dan ahli statistik. Kita lihat kajiannya seperti apa nanti ya. Tapi teman-teman bisa lihat di Instagramnya sagu.id, bisa di follow, terus kemudian lihat di link profilnya, unduh saja materi atau kajian yang mereka sudah hasilkan. Kurang lebih begitu teman-teman, sudah gabung di live Instagram Kitong Bicara ya. Nah, mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi kita bisa dapat pembicara lainnya, narasumber. Kalau teman-teman ada ide, kakak mungkin mau undang narasumber yang ini, boleh DM atau inbox ke kita punya Instagram ya teman-teman ya. Terima kasih. Saya Dayu Rifanto dari Sorong, dari Kitong Bicara. Demikian, terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Vibe so nice, so right, won't let you forget. How could I?